Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Teriring doa tulus ikhlas dari saya, semoga saudara-saudari, sahabat-sahabatku bersama keluarga, dan kita semua dalam keadaan sehat sejahtera, terus bersemangat, optimis, dengan pegangan yang kokoh pada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Dari dalam kamar hotel karantina di Batam, di hari yang kedua, selama 9 hari yang akan saya jalani, izinkan saya untuk berbagi firman dan sabda berupa tazkirah sederhana tentang masalah waktu atau masa. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, kehidupan dan waktu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka artinya kita juga menyia-nyiakan hidup dan kehidupan ini. Perjumpaan kita dalam tazkirah ini, mari sama-sama kita menyimak, membahas mengenai waktu dengan harapan semoga kita akan semakin lebih menghargai waktu dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ingatlah bahwa waktu itu tidak akan pernah kembali. Yang pertama, waktu adalah ibarat hakim yang adil dan paling keras. Persediaan tentang waktu sangatlah singkat, tapi maknanya begitu dalam. Apapun yang kita lakukan di masa ini, suatu hari nanti, suatu saat nanti, pasti kita akan mendapatkan balasan atau ganjarannya. Yang kedua, tidak sia-sia. Waktu yang kita gunakan untuk belajar misalnya, tidak akan sia-sia. Semua akan terbayar dengan hasil yang akan kita terima. Yang namanya belajar tidak akan pernah sia-sia. Berapapun banyak waktu yang kita habiskan, nanti insya Allah akan terbayarkan. Yang ketiga, datang tepat waktu. Salah satu ciri orang sukses ialah datang atau hadir tepat waktu. Tentang menghargai waktu ini, sebaiknya kita renungkan baik-baik. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, ingin berjaya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga dan menghargai waktu. Dengan begitu, kita tidak hanya menghargai waktu untuk orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Yang keempat, tak punya arti. Waktu tidak memiliki arti kecuali jika kita memilih
untuk membuat waktu tersebut menjadi penting dan berharga. Jika kita hanya bermalas-malasan, maka waktu tidak akan memiliki arti. Namun, jika kita gunakan dengan baik dan melakukan hal-hal yang besar, waktu akan menjadi lebih bermakna. Yang kelima, pikirkan baik-baik. Suatu hari kita akan berharap untuk dapat memutar kembali waktu yang telah berlalu. Daripada memikirkan itu, lebih baik jangan membuang-buang waktu. Di masa depan nanti, kita pastinya tidak ingin menyesal karena telah membuang-buang waktu yang sangat-sangat berharga. Untuk itu, kelolalah, aturlah waktu dengan bijak mulai dari sekarang. Yang keenam, tidak ada yang sama. Waktu ibarat sungai yang mengalir. Kita tidak akan pernah dapat menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Waktu tidak akan pernah dapat diulang. Maka dari itu, kita tidak dapat menikmati waktu yang sama persis untuk kedua kalinya. Yang ketujuh, ketika kesedihan kita telah hilang, kita tidak membuang waktu dengan percuma dan sia-sia, karena sudah ada hasil dari yang kita lakukan. Dalam menghilangkan kesedihan, terkadang kita bermalas-malasan untuk membuat perasaan kita lebih baik. Nah, ketahuilah, kalau apa yang kita lakukan itu tidak buang-buang waktu, selama kita merasa lebih baik, maka tak perlu menyesalinya. Yang kedelapan, tidak lain kali. Jangan selalu katakan masih ada waktu, atau nanti saja. Lakukanlah segera. Gunakan waktu dengan arif dan bijak. Jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Terkadang nanti saja atau masih ada lain kali. Jadi usahakan hal semacam ini harus kita hindari. Yang kesembilan, bijak memanfaatkan. Semua orang diberi waktu yang sama selama 24 jam dalam sehari. Untuk itu, manfaatkanlah dengan baik dan bijak kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil dan berjaya. Yang kesepuluh, terbuang percuma. Ada dua hal yang tidak dapat kembali dalam hidup ini, yaitu waktu dan ucapan. Pergunakanlah keduanya dengan bijak agar bermanfaat dan tidak merugikan. Waktu tidak akan pernah diputar lagi, dan perkataan, ucapan juga tidak dapat ditarik kembali. Maka dari itu, berhati-hatilah dan bijak dalam menggunakannya. Waktu mengajarkan tentang kedisiplinan. Kalau sudah membuat rancangan, program, jadwal, kegiatan harian misalnya, maka lebih baik kita benar-benar menjalankannya, benar-benar melaksanakannya. Karena kalau tidak, semuanya akan kacau. Hal itu mungkin tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Yang ke-11, tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, sama seperti saat-saat yang lain, merupakan waktu yang berharga. Jika kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dengan waktu yang ada itu. Apakah kita bersetuju dengan filosofi tentang waktu tersebut? Setiap menit, bahkan setiap saat, setiap detik, sangatlah berharga. Terlebih lagi apabila kita tahu, mengerti, paham benar apa yang harus kita lakukan. Untuk itu, teruslah gali potensi, bakat, atau kekuatan kita, kemahuan kita, tekad kita, supaya kita tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Yang ke-12, sediakan waktu. Kita tidak akan pernah menemukan waktu untuk segalanya.
Jika menginginkan waktu, kita harus menyediakannya, menyiapkannya. Jika kita hanya membayangkan akan melakukan banyak hal, kita mungkin akan terus-menerus berpikiran, tidak akan pernah punya waktu untuk melakukan semua itu. Akan tetapi, kalau benar-benar kita menyiapkan waktu, maka kita insya Allah dapat mengerjakannya, dapat melaksanakannya. Yang ke-13, milik semua orang. Satu-satunya hal yang menjadi milik kita sepenuhnya, milik semua orang adalah waktu. Bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun pasti memiliki waktu. Bukankah setiap orang diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari semalam? Kalau ingin sukses, maka kita harus memanfaatkan waktu yang kita punya itu dengan sebaik-baiknya. Yang ke-14, rugi besar. Jika kita membuang uang, menghambur-hamburkan uang, maka kita akan kehilangan uang. Namun, jika kita membuang waktu, maka kita akan kehilangan bagian terbesar dalam hidup kita. Dengan membuang-buang waktu, maka kita akan kehilangan kesempatan yang mungkin saja tidak hanya mendatangkan banyak uang atau keuntungan, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang baik. Yang ke-15, terus berjalan. Waktu akan terus berjalan, berputar. Maka kita jangan selalu terpancang pada masa lalu, karena itu hanya akan membuang-buang tenaga dan pikiran dan waktu kita. Percayalah bahwa masa depan yang lebih baik tentu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-16, mengobati luka. Bahkan waktu memiliki alasan untuk mengobati luka di saat tidak lagi ada alasan yang menyanggupinya. Luka hati yang kita rasakan memang tidak dapat sembuh begitu saja. Namun, seiring berjalannya waktu, luka tersebut perlahan-lahan akan sembuh juga. Semuanya itu tentu saja memerlukan proses dan kesabaran. Yang ke-17, mengeluh. Orang-orang yang tak memanfaatkan waktu dengan baik merupakan orang-orang yang selalu mengeluh betapa singkatnya waktu yang dimiliki. Coba kita ingat-ingat, kita seharian hanya bermalas-malasan dan tidak terasa waktu terus berjalan begitu cepat. Apalagi ketika ada kewajiban yang ternyata belum dapat kita lakukan, kita pun mengeluh karena waktu terasa begitu cepat dan singkat. Yang ke-19, bagai sebilah pedang. Waktu seperti sebilah pedang. Jika engkau menggunakannya dengan baik, maka akan berguna. Beruntunglah bagi pemiliknya. Tetapi jika tidak, maka dia akan mencelakakan, bahkan membunuh sang empunya. Yang ke-20, memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuang-buang waktu itu lebih buruk daripada kematian, karena kematian hanya memisahkan kita dari kehidupan dunia, sementara membuang-buang waktu memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saudara-saudari dan sahabat-sahabatku, kita tidak akan pernah tahu kapan waktu kita berada di dunia ini akan berakhir. Yang ke-21, efektif menggunakan waktu. Seandainya kita memiliki waktu 10 jam untuk menebang pohon, untuk menebang pokok, maka kita akan menghabiskan 8 jam pertama untuk mengasah kapak, untuk mengasah parang. Ini mengajarkan kita untuk efektif menggunakan tenaga dan waktu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka rencanakanlah terlebih dahulu dengan matang, supaya tingkat kesuksesannya akan lebih tinggi. Karena jika tidak, maka kita hanya akan membuang-buang tenaga dan waktu kita saja.
Yang ke-22, menghargai waktu. Semakin memahami diri sendiri, maka kita akan lebih menghargai, memahami kehidupan. Dengan begitu, kita akan semakin menghargai waktu. Yang ke-23, lakukan sekarang. Bagi yang masih suka menunda-nunda pekerjaan, mungkin kita harus meresapi kata-kata bijak tentang waktu ini. Semakin cepat kita menyelesaikan pekerjaan, maka semakin cepat pula kita akan mengistirahatkan badan dan pikiran. Maka dari itu, hindarilah kebiasaan menunda-nunda waktu. Yang ke-24, selektif saat kita menginvestasikan waktu pada seseorang. Karena waktu yang terbuang tentu saja lebih buruk daripada uang yang terbuang. Uang yang hilang boleh dicari lagi, tapi waktu yang terbuang tidak akan pernah dapat dikembalikan. Sebagai mengakhiri tazkirah ini, mari sama-sama kita perhatikan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengenai waktu. Wal asri, demi waktu. Wal laili, demi waktu malam. Wal fajri, demi fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Begitu banyak berkali-kali Allah bersumpah tentang waktu yang difirmankannya di dalam Al-Quranul Karim. Semoga saudara-saudari, sahabat-sahabatku, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya yang tiada terhingga ini, dengan menggunakan waktu yang ada pada kita dengan sebaik-baiknya. Dan semoga juga kita terhindar dari kerugian dan dapat meraih keuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.